Sahabat Salom, Sahabat Salom. selamat pagi. Balik lagi pagi ini belajar lagi kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah hukum-hukumnya Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah Taurat, pengajaran. Karena itu kita harus berusaha untuk membaca kitab suci ini dengan benar baik dari Kejadian sampai Wahyu. Tanpa pelajari kitab suci ini, susah nanti engkau membedakan apakah ini ajaran Tuhan atau ajaran manusia. Tapi kalau engkau baca dengan benar baik, dengan rendah hati dan Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau tahu lah nanti dari mimbar itu apakah itu ajarannya sesuai enggak isi kitab suci. Balik pagi ini bacaan isi kitab suci terambil dari namanya Luka. Luka 13 ayatnya 6 sampai 9. Sekali lagi, pagi hari ini terambil dari Luka. Kalau lembaga kitab Indonesia itu Lukas. Di Luka 13 ayatnya 6 sampai 9, silakan dibaca ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yeshua mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 bulan aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Jika tidak berbuah, tebanglah dia, buanglah dia. Seperti hambanya ini, mohonlah, kasih kesempatanlah untuk saya pupuk. Ya, dengan saya kasih pupuk nanti ya kali-kali bisa berbuah. Tapi kalau dia tidak berbuah, tebang aja. Tebang aja. Sehingga dari awal saya mengenal Tuhan dari tahun 2000 itu. Dari tahun 2000 saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang sudah saya habiskan kitab suci ini ke 166 kali. Baru saya tahu, baru saya paham. Ini tidak lain tidak bukan yang kita baca bersama hari ini. Luka 13 ini sindiran kepada namanya ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu ikut kemana Yesus ada. Tapi bukan untuk mendengarkan namanya firman Tuhan. Bukan, saudara. Cari kesalahannya. Ya. Kenapa mereka tidak ada perhatiannya kepada namanya Tuhan Yeshua ini, ya, atau Yahweh penyelamat ini? Karena mereka tahu kalau Tuhan Yeshua ini lahir dari seorang tukang kayu. Bapaknya tukang kayu, dia sendiri juga tukang kayu, dan ibunya mereka kenal dan saudara-saudaranya mereka kenal. Ini kan sindiran kepada namanya orang-orang ahli bangsa Israel, khususnya kepada namanya ahli-ahli Taurat ini. Ya, kalau misalnya nanti dia tidak berbuah, tebang aja. Kalau kita bicara namanya daun itu, saudara, ya, itu atribut. Banyak orang yang punya daun banyak gitu kan, tapi tidak punya buah.
Coba mari kita selidiki, kita teliti apa sih yang dimaksud namanya kata buah. Gitu, kan? Kalau kita teliti, kita suci dengan benar, dengan baik ini saudara, ternyata itu kata buah itu masalah namanya pemahaman. Pemahamannya akan firman Tuhan. Kalau orang misalnya memiliki pemahamannya yang benar, maka nanti tidak akan menyimpang. Ya, dengan tidak akan menyimpang, tidak akan ditebang. Buah itu kan kebenaran. Ya. Makanya banyak sekali mulut-mulut yang dari mimbar itu mereka katanya kebenaran-kebenaran. Tapi tidak dijelaskan itu kepada jemaatnya apa itu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu dalam isi kitab suci itu tidak lain tidak bukan adalah namanya hukumnya Tuhan atau Tauratnya Tuhan. Itu kebenaran namanya. Ya. Jadi kalau ikuti perintahnya Tuhan, ya, seperti sekarang ini kita ibadah Sabat itu namanya benar. Halo? Ya. Itu orang benar namanya. Artinya orang ikuti perintah Tuhan, ya. Jadi buah di situ yang dimaksud nanti mari kita pelajari kitab suci ini, ya. Supaya kita jangan salah tangkap. Jangan salah tafsir, gitu kan. Apalagi kalau kau baca di mirip Matitia 21 ayat 18-19. Matitia 21 ayatnya 18-19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yeshua merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ternyata dilihat itu hanya daunnya saja. Itulah yang tidak dipahami sekian orang sampai saat ini, sehingga penyimpangan demi penyimpangan ini berjalan. Mana khotbah yang lalu itu dosa itu bukan makin mengecil. Dosa itu makin tumpuk-tumpuk, makin menumpuk dan makin menumpuk. Karena memang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi itu. Kan begitu, ya. Banyak orang tidak dipahami kan begitu kan, ya. Makanya saya mengatakan dari dulu, ya, baptis itu harus kamu pahami yang benar. Kalau kamu tidak pahami yang benar kata baptis itu maka sia-sia loh ini, gitu. Sia-sialah kamu ini, ya. Marilah kita teliti nanti isi kitab suci ini. Apa sih yang dimaksud itu namanya buah? Kalau daunnya tadi sudah saya mengatakan, ya, masalah atribut, ya. Misalnya rumahmu ini, wah rumahmu mewah sekali, gitu. Wah kursinya bagus-bagus, kan gitu kan? Wah pakaianmu bagus-bagus, ada gelang tangannya, ada antingnya dari berlian, ya. Itu kan masalah daun itu. Kan begitu. Tapi tidak ada namanya pemahaman yang benar. Ya, akhirnya apa katanya? Tebang, potong dan tebang, bakar aja. Tebang aja, buang aja. Firman itu tidak peletot-peletot loh, saudara. Tidak peletot-peletot loh, ya. Coba mari kita buka, kita pelajari, kita renungkan pelan-pelan gitu. Coba baca namanya Matitia 3 ayatnya 8. Matitia. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkan buah sesuai namanya pertobatan. Bertobat itu apa maksudnya? Pasti ada yang salah sehingga kita sadar itu namanya bertobat. Amin gak itu? Ya. Ada yang salah yang kita lakukan akhirnya kita bertobat. Inilah yang terjadi sampai saat ini. Ini yang di mimbar itu seolah-olah itu mereka itu tidak melakukan kesalahan. Gitu? Ini
sekian miliaran orang ya sampai saat ini mereka itu tidak merasa namanya berdosa loh saudara. Tidak merasa bersalah. Pak saudara. Harus sesuai namanya apa? Buah-buah pertobatan ya. Mari lanjut ayat 10 sampai kayak tadi yang Matitia apanya 3 tadi 10 sampai 12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penyirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Itu ancamannya sangat mengerikan saudara. Coba saudara, tidak menghasilkan buah itu, tebang aja, lemparkan namanya ke api. Gampang loh saudara, hati-hati loh. Ya. Coba, tebang aja. Dia tidak punya pemahaman yang benar ini, dia menyimpang ini, tebang ada, lemparkan ke api. Tuhan itu nggak boleh terpelit itu saudara. Ya, dia Tuhan itu tidak akan berubah-ubah. Yang kita baca ini sudah permanen saudara. Siapa yang tidak memiliki pemahaman yang benar, ya, sudah tidak punya pemahaman benar, terus menyimpang, melawan namanya ketentuan Tuhan, tebang aja. Nggak mau pusing-pusing, ya, tebang aja, buang aja. Ini luar biasa loh saudara, nggak main-main loh ini saudara. Ya. Makanya kalau kita baca selanjutnya lagi, kalau kita baca namanya Matitia 7 di sana, ya. Matitia 7 ayatnya 15 sampai 19, stop dulu di situ, ya. Waspadai namanya nabi-nabi palsu ini. Ini yang dikritik tadi, dikritiki oleh orang ahli-ahli Taurat ini yang sudah menyimpang ini, ya. Karena zaman Yesua itu Taurat itu sudah mereka tidak mau lagi. Ada namanya Talmud saudara, ya. Ada Talmud saudara. Nah, itu yang dikritik sama mereka ini, diperumpamakan seperti namanya pohon yang hanya namanya memiliki daun tapi tidak punya buah. Ini ditujukan kepada namanya ahli-ahli Taurat saudara. Ya, coba kamu baca namanya Matitia 7 ayatnya 15 sampai 19, stop dari situ dulu. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kan tidak mungkin katanya pohon yang baik itu kan mengeluarkan buah yang tidak baik. Gak mungkin di semak duri ada buah. Coba saudara, waspadai namanya siapa? Nabi-nabi palsu saudara. Waspadai ini nabi-nabi palsu ini, ya, yang menyelewengkan namanya Taurat Tuhan ini, yang memperkosa namanya hukum Tuhan saudara. Ya. Coba, ya. Supaya engkau memiliki kewaspadaan itu apa yang kau lakukan? Halo? Supaya engkau memiliki namanya kewaspadaan yang tinggi itu, makanya perlulah engkau ini membaca dari kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau tidak mempersenjatai diri dengan engkau membaca kitab suci, ada kemungkinan engkau akan terbawa arus. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Tuhan itu tidak mungkin dia mengeluarkan kata-kata itu kalau ini
bangsa Israel ini nggak melakukan kejahatan. Ya, coba baca selanjutnya ayat 20 sampai 23. 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu mengetahui. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Dia Allah yang di melakukan surga. namanya hukum-hukum Tuhan itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyala kamu pembuat kejahatan. Kenapa kata-kata ini dikeluarkan? Maka saudara itu perlu namanya baca kitab suci. Coba kalau kau mundur di belakang, inilah yang tidak dijawab oleh siapapun yang ada di kolong langit sampai saat ini. Mereka tidak berani jawab. Baca namanya Matitia 5 ini, ayatnya 17 sampai 20. Ini sering sekali saya angkat ini. Ini penting sekali, sangat penting sekali ini. Ya, baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Yang kencang itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Coba bayangkan, kalau kamu tidak lebih benar namanya ahli-ahli Taurat ini, kamu nggak saya datang ini bukan meniadakan Taurat loh, ingat baik-baik ya, jangan salah, kamu salah nangkap katanya ya. Aku datang ini bukan meniadakan satu titik, satu yuk. Coba bayangkan aja saudara ya. Coba kita lihat sekarang kan, khususnya Indonesia ini, ya, orang-orang Kristen banyak sekali nabi-nabi, ya. Mereka bicara dengan Tuhan dan lain sebagainya lah, mereka bernubuat segala macam, ya. Apakah nubuatannya itu benar-benar nggak mereka itu? Itu yang dikatakan waspadalah mereka ini nabi-nabi Pak. Ini waktu itu ngomong sama orang-orang di luar Israel nggak? Yang kita baca tadi Matitia 7 ini. Halo? Kepada semua orang apa hanya kepada Israel? Kepada bangsa Israel. Waspadai namanya nabi-nabi palsu ini. Coba saudara, ya. Kenapa dia mengatakan nabi-nabi palsu ini? Karena memang ini zaman Yosua dulu, ini orang-orang Israel ahli-ahli ini sudah mengambil kedudukan namanya Mose. Mereka sudah ambil dari kedudukan Mose ini, saudara. Kalau ambil kedudukan Mose itu, terus diajarkan orang yang benar bahwa Taurat itu kekal, itu nggak ada masalah. Ya, tapi zaman itu Taurat mereka sudah abaikan, namanya kitab mereka namanya Talmud, saudara. Ya. Bagaimana ini ahli-ahli ini sudah merampas namanya kedudukannya Mose. Ya, itu yang dikatakan ini namanya nabi-nabi palsu ini. Baca Matitia 23 ayat 1 sampai 6. Ya. Baca. Maka berkatalah Yosua kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Mose. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang.
Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Coba saudara, itulah atribut yang mereka tongolkan saudara. Mereka pakai namanya jubah yang panjang-panjang. Terus kalau mereka duduk di depan-depan, ya nggak mau di belakang. Lu sekarang itu terjadi seperti itu loh saudara. Coba kan seorang pengkhotbah di luar sana kan, ada jasnya, dasinya, sepatu yang mahal-mahal saudara. Ya, ada sopirnya lah segala macam. Coba tuh saudara, ya, apa sesuai nggak di dalamnya? Kalau itu pun dia pakai seperti itu, kalau sampaikan yang benar itu nggak ada masalah saudara. Tapi kalau dia menyimpang dalam kebenaran itu, yang jadi masalah saudara. Ya. Jadi memang orang diperingatkan namanya nelayan ini, ingat kamu nelayan. Aku datang ini bukan meniadakan namanya Taurat 1 iota. Gitu? Coba. 1 iota. Ya. Kalau sebentar lagi, saudara ya, seluruh dunia ada namanya Natal. Coba saudara, sebentar lagi ada namanya seluruh dunia ini ada namanya kata Natal. Itu tanggal 25 Desember. Kau baca dalam kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, kau jungkir tidak pernah akan ketemu itu namanya tanggal 25 hari kelahiran. Ya? Nah kalau sudah seperti ini adalah penyimpangan. Yang dikatakan tadi waspadalah, ini nabi-nabi Pak. Coba saudara, ada ketentuan Tuhan tadi yang mengatakan 1 iota. Coba bayangkan aja, kalau engkau baca namanya Imamat 23, ya, itu berapa 40-an ayatnya sana, 41, 42 sana, itu semua hari raya. Itu ketentuannya Tuhan. Jadi orang yang memiliki buah kebenaran tadi, dia harus ikuti namanya perintahnya tuh Tuhan saudara. Ya, maka sebentar lagi tanggal 25 ada namanya hari Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya kan? Tidak ada di dalamnya. Ini namanya rancangan namanya nabi-nabi Pak. Guru-guru palsu itu seperti itu ajarannya. Coba saudara, ditanya namanya dasarmu apa, dia pakai otak sendiri. Bukan berdasarkan tulisannya. Pada di dalam ini namanya Injil ini masih ditulis namanya apa? Hari raya. Ya. Yasua itu kan hari raya Pondok Dak. Yasua itu mengadakan pada hari Sabat. Coba. Kebiasaan mereka katanya Yasua itu tiap hari Sabat ada di rumah ibadah saudara. Coba. Dari mimbar itu, dari mulut orang ahli-ahli tadi beda lagi. Lah ini yang dikatakan waspadalah namanya apa? Nabi-nabi palsu saudara. Gitu? Coba. Waspadalah mereka nabi-nabi palsu ini. Coba saudara. Kalau kebaca selanjutnya tadi, makanya kita ini harus punya dasar apa? Dasarmu apa? Halo. Dasarmu apa? Taurat itu dasarnya. Ya, Taurat itu akarnya. Bertentangan dengan akarnya, ditebang dan dibuang aja. Baca nanti Roma 11 dibaca lengkap. Ya, kamu bertentangan dengan akarnya, kamu bertentangan dengannya Taurat, ditebang, dibuang. Mereka ini akan diambil, ditaruh lagi karena memang dia aslinya di sini. Ajaran Tuhan. Dasar kita adalah namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan. Karena saya mengatakan kalau orang itu tidak melakukan pelanggaran, tidak mungkin buku ini setebal itu. Kan tipis saja kan? Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu hukumnya tuh Tuhan, itu kekal adanya. Ya. Coba. Makanya kalau kita baca selanjutnya di bawah ayatnya namanya 23 24 tadi namanya apa? Matitia 7. Baca. Pada waktu
kalian pembuat. 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba saudara, kita ini diperumpamakan seperti pohon, seperti namanya bangun. Kita ini adalah bangunan tuh. Kalau engkau ikuti perintah-perintah Tuhan, kau cintai namanya Tauratnya Tuhan itu, pasti engkau tetap kok. Tapi kalau kau abaikan nanti ini, kau tidak melakukan namanya Taurat Tuhan itu pasti hancur. Ya. Coba ingat perkataan Raja Daud loh saudara. Raja Daud ini dari kecil bergaul dengan Tuhan, sangat mencintai namanya hukumnya Tuhan. Raja Daud itu mencintai raja benar nggak? Sampai saat ini tidak ada seperti namanya Daud. Ya, dia luar biasa, dia sangat mencintai namanya hukum-hukumnya tuh. Kalau engkau baca Mazmur namanya 19 di sana, kalau baca dari ayat 7 sampai 11 dibaca yang kencang ini, kamu dengar ini, ya. Makanya perlu sekali setiap khotbah itu pasang telinganya, catat itu loh, supaya nanti sesudah namanya ibadah itu engkau renungkan itu, kau selamat. Ya, coba baca Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Taurat Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Perintah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Coba saudara, ini seorang raja besar ini, luar biasa hukum Tuhan. Aku sangat benci. Tidak demikian zaman sekarang ini saudara. Mereka ramai-ramai tinggalkan namanya hukumnya Tuhan saudara. Ajarkan yang tidak pernah Tuhan perintahkan. Kalau sudah seperti ini, tebanglah ini, buanglah saja, lemparkan ke api. Jangan bermain-main saudara. Ya? Ya. Kalau engkau tidak memiliki dasar yang benar saudara, ya, mati. Makanya saya mengatakan dari awal waktu saya baca kitab suci dari tahun 2000 terus itu saya teriakin. Marilah saudara-saudara bacalah kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini saudara, supaya engkau ini tidak ditipu. Coba. Makanya setiap saya baca namanya 1 Raja-Raja 17 di sana, waduh saya pelan betul itu saudara. Saya pelan saya baca siapa yang tokoh siapa ini, ya. Sekalipun ini bukan orang Israel, seorang janda ini, siapa dia luar biasa saudara. Dia selamat dengan anaknya, menghadap ke surga, dia cintai namanya Taurat Tuhan itu. Bukan dia orang Israel, tapi dia orang-orang Sidon yang seharusnya itu harus dibunuh itu saudara. Tapi dia bertahan dalam kebenaran itu. Sekalipun dia tidak ada temannya, ya, dia pegang itu namanya buah-buah kebenaran itu. Coba saudara. Tidak demikian zaman kita sekarang ini saudara. Ramai-ramai namanya menantang Tuhan saudara. Coba. Mereka lebih suka namanya apa? Perintah-perintah manusia saudara. Ya. Karena mereka anggapannya ini kan dia sekolah sekian tahun. Tidak salah kau sekolah, tapi kalau kau sekolah itu kau menyimpang dalam kebenaran, itu yang jadi masalah. Kalau kau sekolah ke luar negeri kemanapun engkau pulang nanti kau ajarkan kepada orang, kau kasih tahu orang ini harus kau mencintai namanya hukum. Kenapa tidak kita hormati? Tapi kalau dia belokin hukum Tuhan, gak boleh kita ikuti. Nah, ini tegas loh saudara, ya, tegas. Dasar kita adalah apa?
Memang tidak pernah ada ajaran dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah diajarkan ada nanti perjanjian baru, tidak pernah ada. Memang ada perjanjian baru, tapi bukan pada waktu zaman Yesus, bukan. Mereka salah tafsir, mereka tidak baca lengkap. Pada waktu dia mengatakan inilah tanda darah perjanjian, yang ada dalam otak-otaknya mereka seolah-olah pada waktu namanya perjanjian dengan murid-murid itulah namanya perjanjian baru. Ini ngawur. Itulah orang-orang yang tidak pernah mau baca kitab suci dengan lengkap. Tapi dengan spontan dia keluarkan itu, jangan dipenggal-penggal. Jangan sepotong-sepotong. Ini kata sepotong-sepotong itu sudah dari pendetanya, dari generasi ke generasi sampai saat ini. Coba saudara, ya? Kalau kau sudah seperti itu, mau ke surga, Tuhan tidak mau kompromi. Kepada anaknya saja dia nggak kompromi. Dia hadat sampai saat ini babak belur namanya anaknya ini. Bait sucinya mana? Karena ulah-ulah manusia tadi ini, sehingga sampai saat ini bait suci itu nggak ada. Tinggal sisa atau ada tembok sepotong yang dicium-cium itu. Apakah pada waktu dicium itu Tuhan dibenarkan nggak? Halo? Seorang pembaca itu tidak pernah dibenarkan. Tidak benar itu. Itu Tuhan marah sekali. Ya. Itulah adalah penyesalan kemudian yang dikatakan orang, ayah sudah tuh, nasi sudah menjadi bubur. Itulah penyesalan kemudian hari. Coba pada waktu dulu dengarkan namanya firman Tuhan, ikuti Taurat, maka mereka sangat tersohor dan karena mereka dipilih dari sekian bangsa di bumi ini, dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Coba saudara, kejahatan dan kejahatan manusia ini sudah tercatat di isi buku ini, kitab sudah tercatat. Tinggal mau pengen baca nggak dari Kejadian sampai Wahyu? Ya kan? Coba kan. Makanya banyak sekali orang-orang datang sharing firman Tuhan, jangan ngantuk gitu kan? Coba. Kalau ibadah begini mulailah dia sudah nggak ada selera terus ngantuk. Karena ada di dalam pikiran yang masuk roh iblis tadi itu. Udah lihat kamu jangan kau dengar. Ya dia itu terlalu lama apanya khotbahnya. Masuklah dalam pikiran-pikiran orang itu. Sehingga tidak ada selera. Ya. Makanya saya mengatakan ya, setiap Sabat itu kan saya catat saya tongolkan di Facebook itu namanya Sabat. Kalau orang benar-benar hatinya tidak ada batu di dalamnya, ya, yang terganjel di dalamnya, ya, coba dengan dia baca itu pasti kan dia merenung, ya, pasti dia bilang kok jadi begini, ya, pasti kan dia sadar, berarti selama ini kita makanya katakan tadi harus sesuai namanya apa? Buah-buah pertobatan, ya. Ini banyak orang yang salah tafsir. Apalagi sekarang ini yang di mimbar-mimbar itu salah nafsir. Salah tafsirnya begini. Kata buah tadi itu. Makanya ada yang mengatakan, ada yang buah itu ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Dia tidak baca selengkapnya. Dia pakai itu untuk kepentingannya dia si pengkhotbah itu. Akhirnya apa? Dia garuk namanya harta orang. Dia garuklah harta-harta orang. Mulailah dia berapi-api di mimbar dengan meledak-meledak tadi karena dia titelnya sudah lengkap sekali. Akhirnya dia bilang, jangan kamu mencuri. Coba saudara, dia pakai lagi pada waktu dia meledak-meledak tadi ini dengan buah tadi 30, 60, 100. Dia pakailah namanya apa? Malia. Dia ambil dari Malia ke sana itu, jangan kamu mencuri. Pada dia adalah seorang perampok ulung. Bukan hanya hartanya orang dia kuras, dia bunuh lagi orang itu. Coba saudara, harta sudah habis. Coba kan pada waktu orang mati dengan penyakit atau celaka dan malapetaka itu, sudah terbaik. Sudah ada pangkuan Yesus.
Itulah ajaran-ajaran yang sampai saat ini ya, yang kita dengar. Sudah, ya dong? Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Makanya kalau kita baca namanya Matitia 13 sana, ya, ini ayatnya 8. Coba dia potong di situ, dia tidak baca lengkap. Dia baca saja ayatnya 8. Coba ayat 8 bilang apa? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Coba kan, dia berbuah nanti ada namanya 30, 60 sampai 100. Dia tidak baca lengkap lagi, dia sudah tahu kalau dia baca lengkap, tidak demikian nanti yang dia bawakan di mimbar. Dari situlah mulailah dia ngoceh-ngoceh dengan berbusa-busa mulutnya, dengan segala atributnya tadi, dengan segala daun-daunnya, dengan jasnya, dengan dasinya, dengan sepatunya sekali yang mahal. Mulainya dia berkoak-koak, dia bilang kalau kau datang di sini hanya kau bawa 1.000, berarti kau dapat berapa? 10.000. Tapi kalau kau bawa di mimbar di sini sekarang, kau bawa namanya perpuluhanmu sekarang, kau bawa namanya 10 juta, makanya kau dapat berapa? 100 juta. Apa enggak uncalan-uncalan itu saudara? Ya? Coba kan enggak usah meras keringat, tinggal bohong-bohongin orang, ya? Kuras hartanya, mati. Itulah yang terjadi. Itulah yang diinginkan orang-orang yang miliaran di dunia ini. Coba kalau mereka baca lengkap itu tidak demikian. Halo? Baca ayatnya 23. Matitia 13. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itulah yang dimaksud itu, bukan masalahnya harta, bukan masalahnya persembahan saudara. Itulah penipu-penipu yang ada di mimbar sampai saat ini. Mereka bunuh sekian orang, tidak mengatakan yang benar saudara. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, waspadalah mereka-mereka ini. Coba saudara, waspadalah kepada mereka ini. Ya, ya. Ini ditujukan kepada namanya bangsa Israel. Kejahatan mereka ini sudah lama ini berjalan saudara. Gitu? Coba kan? Jadi Israel ini suka sekali itu memutar-mutar balikan, memperkosa namanya hukum tuh. Coba saudara, mereka abaikan namanya. Jadi Taurat itu mereka tinggalkan saudara. Taurat itu mereka tinggalkan saudara. Ya. Maka dikritik sama mereka. Kalau kau baca namanya Yohanes 7 sana ayat 19 yang kencang. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Torah kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Torah itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Coba tidak ada lagi zamannya ini. Kalau kita baca namanya riwayatnya ini namanya Yesua. Jadi lahirnya itu dulu masih ada namanya Zakaria orang benar. Berjalanlah waktu ini, dia menyatakan dirinya itu kan umurnya 30 tahun. 30 tahun kurang lebih itu, ya, dia menyatakan dirinya itu kurang lebih namanya 3 tahunan, ya. Kan gitu. Coba kan? Jadi sudah zamannya pada waktu dia menyatakan diri itu sudah tidak ada lagi orang Israel yang memperhatikan namanya Taurat, sudah tidak ada lagi. Ya. Sehingga dikritik mereka ini. Coba, kale-kale namanya sadar saudara. Coba, ya. Mereka salah tafsir, salah nangkap. Ya. Jadi kejahatannya mereka orang Israel ini sudah lama saudara. Ya. Bagaimana namanya kalau kita baca lagi Timotius sana 1 Timotius 6 sana, apa katanya? Ya. Coba, akar dari segala kejahatan apa? Mencinta coba, akar dan segala kejahatan itu namanya cinta Kalau engkau baca namanya 1 Timotius 6 ayat 10 di sana, akar dan segala kejahatan adalah namanya cinta uang saudara.
Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ini yang lebih parah lagi ini orang-orang Kristen, saudara. Coba saudara, parah banget ya. Ya. Kalau mereka sekolah ini dia mengatakan yang benar, kenapa tidak gitu loh. Ya. Titelnya makin berderet-deret, apa yang kejahatan makin jadi-jadi. Kok diajarkan orang ya? Yang benar-benar itu sangat ngeri loh saudara. Ya. Coba kalau kita zamannya, dari zaman Mika, ya, ini sudah dicatat bangsa ini, bangsa Israel ini, bagaimana mereka itu namanya mengejar-ngejar uang tadi itu, ya. Coba, zaman Mika, Mika 3 ayat 5, coba dibaca, Mika 3 ayat 5, ya. Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Yeremia terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Coba saudara, itu tadi, waspadai mereka-mereka ini. Coba kan, kalau baca lengkap itu namanya Matitia 23, lengkap sekali itu. Makanya celakalah kamu ahli Taurat ini. Coba dikatakan celakalah kalian ini, matilah kalian ini. Dia jengkel betul saudara. Ya. Dia marah sekali, namanya bangsa pilihannya, kekasihnya ini saudara. Ya. Apalagi namanya orang-orang goim ini, orang-orang asing ini. Ya. Mereka rusak lagi ini, mereka nantang Tuhan ini juga. Coba harta sudah habis, mati lagi orang itu coba. Ya. Mari nanti kita telusuri terus ini. Ayat 11, tadi Mika 3 ayat 11. Kan lengkap di sini. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Yahweh dengan berkata, bukankah Yahweh ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Coba itu apakah namanya ajaran dan kebenaran itu, buah-buah kebenaran itu? Karena mereka putar balikan ini. Zaman kita sekarang itu yang kita dapat saudara. Mana ada sekarang Pak Pendeta itu yang namanya gratis. Ya? Bagaimana gratis, di dalam sudah disiapkan mobil dan lain sebagainya, ada sopirnya, ada pengawalnya lagi. Coba saudara, dia nyaman di situ. Akhirnya sekalipun dalam hati kecilnya tadi dia mau nyampaikan, karena dia takut kehilangan piring nasi saudara. Dia lebih suka mati daripada hidup. Ya. Dia lebih suka mati loh saudara. Itulah yang terjadi ini saudara. Kalau engkau tidak baca kitab suci dengan benar, dengan baik ini, mati saudara. Sekarang kita lihat sekarang ini kan sudah nampak ini saudara. Sudah mulai ini ada penghukuman di kolong langit ini saudara. Ingat baik-baiklah. Sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan. Coba. Tanda-tanda kedatangan itu seperti itu katanya saudara. Orang tidak sadar juga. Ya. Yang penting saya sampaikan ini, dia mau protes tidak protes ini, ya silakan aja. Ya. Tapi ada waktunya nanti akan dihukum. Ya. Kalau kita baca lagi, namanya Matitia 16 ayat 26 di sana sampai 27. Matitia 16 ayat 26-27 yang keras ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia akan membalas orang sesuai namanya perbuatannya saudara. Pada waktu dia datang sebagai hakim itu saudara, bukan seperti dulu waktu dia nelayan. Makanya pada waktu dia di tukang kayu, diolok-olok. Kamu menghujat anak manusia masih diampuni, tapi kalau kamu menghujat namanya Roh Kudus, itu namanya dosa kekal. Karena orang makin menghujat nama Yahweh itu saudara, tidak ada pengampunan loh saudara. Menghujat nama Yahweh ini, ya itu tidak ada pengampunan, itu namanya dosa kekal itu saudara.
suatu saat nanti akan datang dengan palu besi itu, saudara. Ya. Ya, anaknya saja dia hajar di babak belur, apalagi ini kan bapaknya, budak-budaknya ini, saudara. Ya, kita ini budak, bukan budak lagi, kita ini bangsa binatang. Ya, bangsa goim. Anaknya saja yang dia angkat ini, anak ini Israel itu anakku. Biji matanya Tuhan, kekasihnya Tuhan, dia hajar babak belur, saudara. Ya, coba tercatat loh sejarah ini. Perang dunia kedua, perang dunia pertama, kedua itu jutaan orang mati, dia biarkan saja. Ya, makanya baca kitab suci, saudara. Ya kan? Kalau engkau baca kitab suci dengan benar, pasti lu sadar lo ini. Ya. Marilah kau ikuti namanya apa yang dilakukan orang-orang Gibeon, saudara. Dia tidak ada banyak tuntutan, saudara. Mau belah kayu dia lakukan dengan senang hati, tembak air dia lakukan dengan hati. Akhirnya dia disayangin oleh tuh orang Gibeon itu, disayangin Tuhan nggak? Sangat disayangi. Dia tidak ada tuntutan. Dia tidak akan ingin namanya menggeser-geser namanya kedudukan Mose. Mereka tidak ingin sekalikan namanya kedudukan Aharon sebagai imam. Nggak ada dalam pikiran mereka. Kalau sekarang orang asing, waduh, coba kan, dia sudah bicara dengan Tuhan Yesus kan, nanti mereka lah yang namanya buangan Maha Kudus. Itu omong kosong, penipuan. Yang mengikuti mereka itu kan orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci, seperti dia juga itu. Makanya kata firman Tuhan, orang buta menuntun buta, masuk apa? Jurang, mati. Ya, ada orang mengatakan jalannya lurus tapi di ujungnya maut. Supaya kau tahu itu apa maut itu atau tidak, bacalah kitab suci. Jangan ikut-ikutan. Kalau di luar sana, kita tanya dong sama Pak Pendeta kita, karena dia kan sekolahnya Pak, luar negeri Pak, dia keluarkan uang sekian banyak. Iya. Kalau dia ikuti perintah Tuhan tadi, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Kalau dia ikutin itu, kenapa tidak? Kita harus menghormati. Tapi kalau dia membangkang, masih untung saya nggak lemparin batu itu, coba. Ya? Tapi secara rohani mereka itu sudah mati. Orang yang sudah mati rohaninya itu tadi. Coba kan, uang aja dalam otaknya, coba kan di mimbar-mimbar itu, jasnya berapa duit, dasinya belum sepatunya, belum mobilnya, biayanya tiap bulan berapa. Apakah ada dalam firman Tuhan seperti itu? Mereka tidak. Yesus datang di bumi itu di mana saja datang, tidur, mau di gunung tidur aja, mau di perahu pakai tikar dia tidur aja dengan muridmu. Apakah ada yang ikutin Yesus itu? Ya? Oh, kita anak raja, kita harus namanya kaya. Itulah yang kita dapat. Ya, sampai saat ini. Ya. Tapi ingat baik-baik loh ya. Orang kaya itu katanya apa? Sukar masuk kerajaan surga. Orang kaya gampang masuk kerajaan surga enggak? Orang kaya itu katanya sulit sekali masuk dalam kerajaan surga. Coba Matius 19 ayat 23-24 yang kencang bacanya. Supaya pendengar-pendengar sana itu yang kita anak raja, dia salah tafsir, dia salah nangkap. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan. Lu mau ikut-ikutan sekarang, kita anak raja, kita anak raja. Kau kalau anak raja ikutin perintah raja. Ya? Kalau kau anggap namanya Yeshua itu tadi aku datang itu bukan meniadakan Taurat, ikuti saja perintahnya, pasti kau jadi anak raja. Tapi kalau kau membangkang, kau robah-robah, dari nama Tuhan kau robah, nama-nama orang kau robah, semua nama-nama orang kan kurang ajar betul ini. Ya? Coba kan, ini nama orang saja dirobah, saudara. Mereka berani loh. Yakob jadi James, kurang ajar betul itu. Inilah pembunuh ini, saudara. Ya? Makanya kita harus waspada ini. Ini makin menjadi-jadi mereka di kolong langit ini, saudara. Ya?
Coba kan apalagi orang Kristen Indonesia diandalkan orang-orang di Eropa kan udah bangkrut. Gerejanya dijual. Nggak ada lagi orang banyak kan ateis itu sana sudah nggak percaya Tuhan lagi. Coba. Lu mau ikutin itu? Yang jelas-jelas di dalam ada ancamannya. Kalau kau langgar satu titik saja pun itu dihukum mati loh saudara. Coba lemparkan ke neraka sana itu. Mau ikut? Ya. Kenapa saya mengatakan tadi itu? Ya. Buat apa lu miliki seluruh dunia ini, tapi kau mati? Ya. Ini kan tidak ujung-ujung di situ, pasti ada sebabnya. Ya. Makanya kalau engkau mundur ke belakang, tadi Matitia 16, kau mundur ke belakang, ayatnya 6 maupun 12, ini coba baca. Yeshua berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajarannya. Makanya kita ini harus memiliki kewaspadaan yang tinggi. Supaya engkau memiliki kewaspadaan tinggi, kau baca kitab suci ini. Pasti kau selamat. Kalau kau mengharapkan Pak pendeta-pendeta yang dimimpin kau gak selamat, mati konyol saudara. Coba kan, apakah saya khotbah ini ada nggak dengar? Ada juga, tapi dia tutup telinganya. Mata rohaninya keganjil dengan batu di dalamnya. Karena memang sudah dinubuatkan oleh namanya Yeremia itu bagaimana namanya orang Israel itu bukan membatu lagi. Lebih dari batu apa? Hah? Intan. Gitu? Jadi hatinya mereka sudah seperti namanya batu intan. Kalau kau baca Yeremia sana 17 ayatnya 1. Coba baca Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yahuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada leloh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Terukir dalam hatinya mereka itu sudah bukan membatu lagi. Itu intan itu saudara. Lu kalau bor minyak, lu pakai besi, itu besi yang lelek di dalamnya. Tapi kalau batu intan, ya, mau berapa kilo pun di dalam dia makan loh. Mau batu apapun, keras apapun di dalam dia makan itu saudara. Ya, coba. Ya, ini orang Israel. Terus bagaimana orang asing ini, Kristen ini? Ya, semua dirobak. Coba sampai saya geleng-geleng kepala. Ya, pada waktu saya baca awal dulu dari tahun 2000, luar biasa jahatnya ini. Tapi mereka itu seolah-olah tidak jahat. Ya, bukan saya loh, tadi kan E-nya kamu pembuat kejahatan. Kenapa kata-kata ini keluar? Karena mereka sudah meninggalkan namanya hukumnya tuh. Mereka lah bikin namanya hukum tandingan, namanya Talmud. Coba kan, sekarang orang Kristen kita ngomongin, karena dia bilang ada buku bapak gerejanya. Nah kalau sudah bawa buku bapak gerejanya, dia pikirkan, wih dulu yang tulis kan profesor. Dia tidak pernah baca kitab suci di dalamnya. Khususnya namanya Matitia 23. Coba saudara, ya, itu yang diandalkan itu. Ya. Marilah kau seperti namanya seorang namanya janda di Sarfat itu. Dia tidak peduli kok. Gak ada teman dia, memang tidak ada temannya. Dia ada gak peduli. Pokoknya dia tahu itu namanya Yahweh, Tuhan yang hidup, itu yang sembah Abraham, Ishak, itu yang dia pegang. Dia gak ada deh yang lain-lain. Ya. Sampai titik darah penghabisan loh seorang janda ini. Kalau engkau tidak memiliki itu, fatal loh ini. Ya. Coba kan. Buat apa lu miliki dunia ini? Tapi lu tidak punya kebenaran. Lu tidak pernah memiliki kebenaran. Jangan berharap-harap ini, kata Yeshua ini yang kamu lihat tiap hari ini, itu waspadai nama ajaran mereka ini. Karena mereka menyimpang. Jadi menyimpangnya ini dari mereka ini sudah dicatat oleh buku ini kitab suci itu dari Misraim sampai zaman Yeshua. Apa yang tertulis dalam, kalau engkau baca nanti, ya. Apanya Matitia 6 ayatnya 31, 33 apa kan?
Carilah namanya kerajaan dan kebenaran. Coba Pak ya, Matitia 6 ayatnya 31-33 yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba kan, carilah kebenaran, carilah kerajaan dan apa sih yang dimaksud carilah kerajaan? Kerajaan siapa yang kau cari di situ? Kerajaan Yesus, kerajaan Isa, kerajaan Yesua, atau kerajaan Yesua? Tinggal lu pilih sekarang, saudara. Carilah kerajaan dan kebenaran yang dimaksud apa? Hukumnya tuh pegang itu katanya. Ya. Makanya Matitia 10 ayat 22 sana, siapa saja yang bertahan karena namaku akan selamat. Sekalipun bermacam-macam cobaan, bermacam-macam tekanan, tahan saja itu. Itulah yang dikatakan carilah kerajaannya dan supaya kita tahu ini namanya kebenarannya, perlu kita baca kitab suci. Amin gak itu? Bacalah kitab suci ini. Jangan kau andalkan itu namanya sarjana sekulermu. Sarjana sekulermu dengan kerohanian gak nyambung. Sarjana sekulermu bagaimana lu hidup di bumi ini, ya, supaya banyak itu pasti seperti itu. Karena seorang namanya orang-orang yang memiliki Indonesia kan dia belajar betul-betul supaya dia memperoleh namanya dunia. Ini fakta. Begitu juga lah kalau kita memperoleh namanya kerajaan surga itu, makanya juga kita belajar namanya kitab suci. Tapi kalau mengharapkan, saya yang benar-benar ada teman saya kan, tanya dong sama mereka dong, karena mereka sekolah. Dia tidak terfokus apa yang saya suruh baca. Dia tidak fokus itu, dia buang muka saja, dia langsung dia ngotot-ngotot. Kita tanya dong mereka sekolah. Wah ini jawaban yang konyol, tidak berbobot. Ya, karena namanya Matitia itu 5 ayat 17-22 kan sangat jelas itu. Sangat jelas loh itu. Ya. Itu bukan perumpamaan, bukan saudara. Kalau tadi namanya pohon perumpamaan kepada bangsa pilihan. Ya. Ajari lagi mereka ini, sampaikan mereka lagi, tidak mau mendengar lagi, buang aja. Mati nanti. Ya. Mereka tidak rasakan pada waktu itu. Tapi ada waktu, ya. Persoalan memang zaman itu kenapa dibedakan? Karena pada zaman Yesua itu dibedakan antara ahli Taurat dengan nelayan. Dibedakan sudah. Memang mau dipisahkan pada waktu itu. Kalau nelayan itu karuniai pemahaman. Tapi kalau ahli kasih perumpamaan seperti namanya pohon tadi itu. Ya? Coba baca namanya Matitia 13 ayat 11 itu. Jawab Yeshua, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada mereka itu tidak dikaruniai, tapi kepada nelayan itu diberi kasih karunia. Doa kemarin saya akan namanya kasih karunia. Orang yang memperoleh kasih karunia atau dikaruniakan namanya pemahaman itu akan dia lurus dia tidak berliku-liku. Pasti dia perhatikan tadi aku datang itu bukan meniadakan itu yang dilakukan oleh nelayan-nelayan ini. Termasuk juga Rasul Saul itu, dia tidak pernah membelok-belokkan. Dia tidak ada pikirannya juga untuk bikin ibadah baru atau namanya perjanjian baru, tidak pernah ada. Yang dia sampaikan kemana-mana itu nelayan-nelayan dengan Rasul Saul itu bahwa Mesias itu sudah gak ada ajaran lain. Ya.
mereka tidak pernah menganulir namanya Taurat itu. Makanya dibunuh pun itu mereka siap mati karena mempertahankan namanya Taurat atau hukumnya Tuhan, saudara. Ya. Makanya mereka ini tadi kan sudah dibacakan oleh saudara Ina tadi namanya Matitia 13 ayat 8, diberikan karunia untuk menangkap namanya, tapi yang lain itu diberikan namanya perumpamaan. Ya. Makanya baca selanjutnya Matitia 13 ayatnya 13-15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat saya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba saudara, mereka ini dikasihkan perumpamaan supaya tergenap nubuatan Yesaya 6 ayat 9, 10. Apakah bunyinya? Benar nggak tadi seperti itu? Yesaya namanya 6 ayat 9, 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dari jalan tersebut. Coba, benar nggak nubuatan Yesaya sampai detik ini? Benar. Apakah waktu nubuatan Yesaya sampai kepada namanya tadi yang mati 13? Batas itu? Atau sampai saat ini? Sampai saat ini. Kenapa kita bilang sampai saat ini? Halo? Karena namanya bait suci belum dibangun. Sekarang bangsa Yahudi ini banyak sekali masak. Jadi namanya bangsa Yahudi ini bukan makin benar, makin jahat dan makin jahat. Apalagi sekarang bangsa Yahudi itu mengganti nama Yahweh itu bernama Adonai atau Hasem. Sebagian orang-orang sekarang dianggap itu mereka benar. Mereka tidak baca kitab suci. Sebelum mereka mengasih nama Adonai atau namanya Hasem ini, zaman raja-raja itu sudah mereka mengganti namanya Baal atau Asyirah. Saudara, mereka meninggalkan namanya Baal tadi itu. Kalau kau baca Hosea sana, enak aja kau manggil saya Baal. Mendingan kau keluarkan dari mulutmu itu namanya Baal itu. Tidak mau dikatakan dia bernama atau bernama Tuhan. Dia itu bukan Tuhan. Dia adalah Allah Tuhan. Tuhan itu artinya yang maha kuasa, dipuji, disembah sebagai yang maha kuasa. Itu arti kata Tuhan. Itu orang-orang yang punya hikmat. Supaya kita memiliki hikmat pengetahuan yang benar itu, makanya dibaca kitab suci. Pasti nanti akan karuniakan kebenaran. Pasti. Kan begitu ya. Gitu juga lah namanya Markus 4 ayat 11 juga. Coba Markus 4 ayat 11. Tadi namanya dikaruniakan. Sekarang apa katanya Markus, ditulis oleh Markus? Karena sama ini sebenarnya. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Tuhan, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Coba kan, diberikan kamu apa? Rahasia kerajaan. Rahasia kerajaan. Tidak demikian yang ahli-ahli ini, yang sekolah-sekolah ini tidak akan diberi. Di atas tadi dikaruniakan, di bawah itu diberi rahasia. Coba kan, yang mengikuti namanya rahasia Tuhan itu siapa? Nelayan yang tidak ada sekolah, nggak ada di sekolah. Coba
Nelayan itu kan paling tinggi ke SD lah. Akhirnya diberikan namanya rahasia kerajaan Tidak demikian namanya yang titel-titelnya berderet-berderet itu, yang membangkang, yang memperkosa namanya hukum Tuhan. Tidak diberikanlah itu, kan gitu. Makanya kalau engkau baca namanya Matitia 11 ayatnya 25 di sana apa katanya? Matitia 11 ayat 25 mengatakan apa? Pada waktu itu berkatalah Yeshua, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau berikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Aku bersyukur Bapa, engkau tidak menyatakan ke orang bijak kepada orang pandai, tapi engkau menyatakan kepada orang-orang Kecil. orang kecil itu siapa? Nelayan tadi lurus saudara. Dia tidak belok-belokin namanya hukum. Makanya saya mengatakan ini kan tujukan kepada Israel. Nah sekarang orang-orang asing khusus Kristen lebih parah lagi. Coba saudara, mereka robah semua. Akhirnya mereka bilang ada perjanjian baru. Coba saudara, salah tangkap. Ya toh? Dengan namanya ada perjanjian baru, semua perbaru semua. Nama Tuhan diperbarui. Nama orang-orang sudah mati itu. Udah mati. Ya toh? Coba kan? Sudah mati. Ya toh? Tulangnya juga nggak tahu di mana kan. Seenaknya mereka tuh robah nama orang saudara. Mereka juga sampai saat ini tidak merasa berdoa. Itulah kelakuan kalau orang asing ini. Apa lo mau ikut ini yang begini-begini? Tunggu lo tadi yang ada ayat 20 Matitia 16 ayat 27 lo saudara ya. Ada waktunya nanti dia datang sebagai hak. Dia akan bertanggung jawab nanti. Ya, dia akan bertanggung jawab dengan perkara. Kalau kau baca lagi apa Matitia 12 ayatnya 36-37. Matitia. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu akan dibenarkan, tapi menurut ucapanmu juga akan dihukum. Ingatlah ya, orang sekarang aman, nggak ada apa-apa kesannya saudara ya. Aman, nggak ada apa-apa gitu loh. Ingat zamannya Noah. Sudah ditulis juga di dalamnya. Terjadi nanti kemudian hari seperti zaman Noah. Ingat baik-baik pada waktu Noah ini bikin kapal. Gila tuh orangnya. Noah sabar. Kenapa begitu sabarnya? Karena dia peroleh namanya kasih karunia. Dikasih namanya pemahaman yang benar. Ya kan? Sekalipun puluhan tahun dia kerjakan saja, kan? Tapi pada waktu selesai kapan suruh masuk akhirnya apa kan? Itu tadi yang ketawa-ketawa, yang mengandalkan nabi ahli-ahlinya tadi Pak Pendetanya terpontang-panting saudara. Itu coba kalau sudah begini mau surga, ya? Aku bahagia Bapak, engkau tidak menyatakan kepada namanya orang bijak dan orang pandai itu. Engkau tidak menyatakan ke profesor, kepada doktor-doktor itu, pembangkang itu. Ya? Makanya juga ditulis sana 1 Korintus 3 ayatnya 14-15. Bapak baca. 2 Korintus 3 ayatnya 14-15. Ini benar-benar terjadi sudah kepada bangsa Israel ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubuhi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena Hamasiah saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Mose, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi tidak ada sekarang itu tambah-tambahan mereka baca perjanjian lama. Kalau itu omong kosong, itu tambah-tambah. Yang benar itu tiap membaca namanya kitab Mose ada namanya selubung. Kenapa mereka tambahkan namanya perjanjian baru supaya lama itu supaya ada namanya perjanjian baru? Ini kan taktik-taktiknya mereka ini. Ya.
Gak ada yang bongkar kejahatan-kejahatan yang mereka yang sudah bertahun-tahun dari generasi ke generasi ini. Akhirnya sudah banyak orang mati konyol. Coba sudah. Tidak peduli lagi sekarang apakah ini ajaran Tuhan atau bukan. Yang penting pendeta saya, doktor, profesor dan lain sebagainya sudah masuk surga. Kalau sudah seperti ini punya buah-buah kebenaran itu, ya, coba. Siapa yang menolak ini? Siapa yang mau coba-coba apa mak menolak ini? Ini kan bukan saya yang menulis. Ya. Tuhan sendiri loh saudara. Ya. Coba kan? Setiap mereka baca namanya kitab Mose dan kitab para nabi itu ada selubung saudara. Benar-benar terselubung saudara. Bukankah dari generasi ke generasi itu diutus nabi-nabi itu supaya kembali namanya hukumnya tuh? Tapi mereka tidak mendengar. Mereka tuh lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah tuh. Itu yang terjadi sampai saat ini. Gitu? Mereka tuh lebih suka loh perintah namanya manusia daripada perintahku di bangsa ini. Ya, coba kau baca Yesaya. Tapi baca dulu namanya Matitia 15 ayatnya 7 sampai 9. Baca Matitia 15 ayatnya 7 9 yang keras. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Coba saudara, hai orang-orang munafik. Ini marah sekali loh saudara. Hai orang-orang munafik. Ini pakai mulutnya, hatinya menjauh. Dia lebih suka namanya apa? Perintah manusia daripada perintah Tuhan. Ya, coba. Hai orang-orang munafik. Tujukan kepada siapa? Ahli-ahli tak, hai orang-orang munafik. Datang dengan mulutnya. Mereka menjauh dari Pak. Mereka lebih suka ini manusia ini perintah manusia daripada perintah. Ini kan namanya nubuatan Yesaya berapa? 29 ayat 13. Baca yang keras. Ini nubuatan Yesaya itu 29 ayat 13, bagaimana bunyinya? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perintah manusia yang dihafalkan. Itu lagi yang disalah tafsir sekarang. Oh, kami bukan hafal-hafalan. Coba kan ini yang begini-begini ini saudara. Itu yang menjawab itu memang karena tidak pernah baca kitab suci. Ya. Dia lebih mengandalkan namanya Pak Pendeta. Ya. Siapa saja yang mengandalkan Pak Pendeta, apalagi Pak Pendeta yang menyimpang itu terkutuk nggak ini? Mengandalkan manusia itu terkutuk. Coba baca namanya ya, 1 Raja 17 Yeremia 17 ayatnya 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Coba saudara, yang menjauh daripada Tauratnya tuh. Terkutuklah orang-orang itu yang mengandalkannya dari mimbar. Kalau dari mimbar itu dia mengatakan benar, kenapa tidak? Yang saya protes itu, kenapa dia tidak ikuti namanya perintah Tuhan? Karena dia datang di bumi ini bukan meniadakan namanya perintahnya sendiri, saudara. Ya dong? Ya. Makanya sedemikian rupa ini Kristen ini kan bikin namanya 3 Tuhan adalah namanya Tritu Tunggal. Bikin sedemikian rupa supaya nanti ajaran Taurat itu sadis. Tidak ada kasih. Ajaran Yesus itu penuh kasih. Ditulis di dalam itu, dibikin sedemikian rupa. Akhirnya apa? Menyimpang dari namanya Taurat, saudara.
Baca ulang lagi lah supaya orang itu apa telinganya dia mau dengar lagi, tidak dengar, terserah saja. Yang penting saya sampaikan ini atas kebenaran Tuhan. Baca namanya Matitia 5 tadi ayatnya 43 dan lanjutkan ke 44. Ya, supaya orang betul-betul sadar loh, ini ada taktik-taktiknya mereka dari generasi ke generasi ini untuk membunuh orang. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu, itu namanya catatan kata mereka. Kata mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata ajaran Yesus itu katanya kasihlah musuhmu. Tapi kalau ajaran Taurat itu bencilah musuhmu. Itulah taktik-taktik sampai sekarang ini. Sehingga namanya mereka ada perjanjian baru itu penuh kasih. Mereka tidak baca lengkap apa itu kata kasih. Ya. Coba kan, mereka hanya keluarkan kata kasih tapi tidak tahu. Kalau mereka tahu itu kasih, pasti ikuti namanya Tauratnya tuh. Halo. Makanya dibikin sedemikian rupa di dalamnya, supaya melegalkan namanya kejahatan-kejahatan ini yang sudah bertumpuk-tumpuk dari generasi ke generasi. Ya. Baca namanya Yeskiel 5 ayatnya 6 sampai ke 7 yang keras ini, supaya ini orang pendengar ini, coba baca namanya Yeskiel namanya 5 ayatnya 6 sampai 7. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya, karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Coba saudara, itulah yang dikatakan tadi kalau engkau baca namanya Matitia 7 saudara. Nyala kamu pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dimaksud di situ? Karena mereka meninggalkan namanya hukumnya tuh. Sampai saat ini pun orang-orang asing ini yang berkoar-koar di mimbar ini dengan segala atributnya tadi itu, ya, coba saudara, ya, setiap ditanyain, coba dia pakai rancangan sendirinya, dia pakai otaknya sendiri, tidak ada tulisannya di dalamnya, ya. Makanya Tuhan sudah diperingatkan kita supaya kita tidak boleh ditambahi dan kalau sampai nanti kau tambah kekurangan, jangan dianggap kau ini penipu. Banyak gak penipu sekarang ini? Ini penipunya, ini miliaran saudara. Tapi mereka tidak merasa menipu saudara, tidak merasa menipu. Saya tidak tahu juga kalau karangan-karangan itu bisa tersimpan di otaknya mereka, itu saya tidak tahu. Coba. Tetap sampai saat ini loh saudara tidak bergeming. Ya. Dia lebih suka ini perintah manusia ini daripada perintahku. Coba, mereka yang meninggalkan namanya hukumku ini. Itu zaman Yeskiel di mana? Halo, zaman Yeskiel itu di mana mereka di Israel? Di mana? Di Ini dibuang loh saudara, dibuang sudah babak penuh, tapi tetap saja kelakuannya mereka itu ngawur juga saudara. Ini sudah dihajar. Zaman Yeskiel itu Yerusalem dihancur enggak? Coba kan? Zaman Yeskiel ini saudara, kan itu zaman Yoyakim sebelum namanya Sedekia. Zaman Yoyakim ini kan Yoyakim termasuk juga ini kan tidak dibunuh, diangkat ke akhirnya terangkat juga namanya Yeski. 11 tahun kemudian, ya, zamannya raja namanya Yoyakim itu Yerusalem dihancurkan sudah rata dengan nggak ada lagi kan. Makanya ada namanya ratapan, gitu. Coba kan sesudah Yeremia itu ada namanya kata
ratapan. Di situ mereka menangis, kan gitu kan? Apa yang mereka lakukan itu bertahun-tahun dengan diperingatkan oleh nabi-nabi, baru mereka rasakan pada waktu itu dibunuh. Coba itu anak-anaknya Raja Sedekia itu diambil saudara di depan Raja Sedekia itu, dipotong itu, disembelih sama mereka, dipotong, gorok lehernya di depan raja ini. Coba, itu Tuhan saking marah sekali. Ya, begitu juga sampai saat ini saudara, Yerusalem itu tidak dibangun. Kalau kau baca lagi namanya Yeskiel tadi 11 ayat 12, bunyinya sama tadi ini, mereka perintah manusia ini. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Coba lu lebih suka namanya peraturan bangsa-bangsa. Lu begitu loh sekarang ini saudara. Peraturan bangsa-bangsa ini mereka suka sekali loh saudara. Coba kan, mereka ikut saja ini yang orang miliaran ini. Makanya saya mengatakan itu sudah 99% itu nggak ada yang baca kitab suci ini. Kalaupun dia baca itu, dia baca nanti satu pasal, udah dia tinggalkan aja, besok dia baca lagi di mana gitu. Nggak ada tuh, saya lihat itu baca dari Kejadian sampai Wahyu secara berurutan. Ya tahu? Ya. Coba kan? Kenapa saya mengatakan itu? Ya. Asal tanya ibu anak sudah berapa satu tahun berapa kali? 2 kali. Kalau berarti ibu anak kalau 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu, berarti kalau sekarang kan 160 kali. Saya habiskan dari Kejadian sampai Wahyu 22 tahun. Tapi kalau ibu Ana ini diambil saja 1 tahun 2 kali, berarti berapa ibu Ana? 80 tahun baru 160. Coba 80 tahun sudah jadi abu tuh ibu anak, tulangnya sudah lapuk. Ya. Saya ngomong ini karena saya baca kitab suci dari Kejadian, bukan untuk saya sombongkan. Kitab suci yang saya baca itu untuk saya dan untuk istri dan untuk anak. Nanti saya sampaikan ini, orang mau mencatat, orang mau terima, ya silakan akan selamat. Tapi kalau dia tetap membangkang ini, membela sana penyimpang itu akan dicatat di surga di sana itu. Bukan saya loh ini yang mengecam ini, bukan. Yang kata jahat ini kan tadi kan banyak orang kan yang protes namanya sahabat itu. Makanya ibu anak dia bilang, coba kau baca dulu lah di atas itu, kau baca dong. Sampai sekarang tuh dia nggak balas lagi. Coba, ya. Ada orang nafsu loh saudara. Nafsu bodoh-bodoh itu orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Ya. Mesti kalau ada tulisan itu dia baca dulu. Dia baca, dia catat kan begitu. Jangan begini. Itu orang-orang yang sudah ditentukan mati. Coba kan? Ya. Apakah orang-orang tidak baca ini kitab suci ini? Itu yang sekolah-sekolah kan baca. Kenapa kok benar-benar permanen itu loh? Ya. Kok dia lebih suka namanya buku bapak gerejanya? Ya. Coba kan? Dasar kita itu adalah namanya Taurat. Ya. Keluar dari Taurat kau ditebang. Makanya baca namanya Roma 11. Kita ini ditempel. Tapi pada waktu lu tempelin tadi, terus kau bertentangan di dalamnya, dipotong, katanya buang di mana? Masuk dalam api, dia nggak pusing itu. Apalagi lu namanya budak-budak begitu kan, budak-budak ngelawan, aduh itu benar-benar hukuman lebih berat itu. Anaknya saja dia hukum berseberat-berat, apalagi lu budak. Tapi mereka sekarang itu memperdaya nanti jemaatnya bahwa mereka lah yang nanti dimasuk ruangan mahgo, digeser namanya orang-orang namanya Tunan Lewi, digeser mereka. Kamilah nanti yang di ruangan Maha Kudus, kata orang go ini. Coba kan, ini suku yang lain saja pun nggak rampas begitu. Tapi kalau orang-orang goim ini, ya, orang-orang kamilah yang masuk ruangan Maha Kudus, ya kan? Coba kan, dikasih saja pun Yesaya 56 saja pun mereka tolak itu.
Kalau orang baca Yesaya 56 itu ayat 1 sampai 7 kan sangat jelas kan? Yang masuk namanya kerajaan orang-orang siapa? Yang menguduskan Sabat maupun yang melakukan ketentuan Tuhan, hukumnya Tuhan. Itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Itulah orang-orang benar. Itulah orang-orang yang memiliki buah kebenaran. Ya, jadi pohon yang baik itu pasti akan buahnya baik. Pohon yang jahat itu atau pohon yang tidak baik itu pasti juga tidak baik. Yang dimaksud itu pohon itu adalah pengajarnya, gitu. Kalau pengajarannya salah, pasti semua juga yang mendengarnya salah. Supaya kita ini tidak terbawa arus, makanya kita baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Amin gak itu? Baca dengan benar, rendahkan hatimu. Ya. Kalau engkau pada waktu engkau baca kitab suci, engkau jadi Kristen, itu tetap bukan bangkang. Yakin betul-betul. Apalagi orang yang baca-baca sepotong-sepotong itu, wah lebih galak lagi tuh. Ya kalau kau galakin orang-orang yang kayak banci, tapi kalau kau galak dengan saya, ya tinggal lu pilih. Pakai otak jadi, pakai fisik juga jadi. Ya, ingat baik-baik, saya bukan pengangguran, saya punya ilmu sekuler juga ada. Itu kan? Saya tekunin ilmu sekuler, saya tekunin. Makanya saya bekerja dulu, saya itu asetnya namanya perusahaan, menguntungkan. Ya, saya pelajari ilmu sekuler, gitu kan? Begitu juga sekarang saya pelajari namanya ilmu kerohanian. Marilah saudara-saudara, nanti siapapun engkau yang mendengar ini, marilah kau rendahkan hatimu, kau baca kitab suci dengan benar, dengan baik, sehingga kau tahu nanti apa namanya kata daun dan kata buah. Amin ya saudara. Mari kita tutup. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus.